dirayakan setiap tahunnya sebagai bentuk penghargaan kepada perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Perempuan saat ini berjuang mengisi ruang-ruang kontribusi dalam mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan itu, ikut memberikan solusi berbagai permasalahan bangsa di bidang apapun, sekecil apapun sumbangannya, tetap bermakna. Apalagi seorang ibu mempunyai hati yang murni, ketulusan yang sejati dalam berkarya mengisi hari-harinya yang dipersembahkan untuk Sang Pencipta, keluarganya, dan negaranya. Di tahun 2020 ini, kita mengalami situasi yang luar biasa menghadapi pandemi COVID-19 yang bahkan bapak ibu kita, bapak dan ibu dari bapak dan ibu kita atau oma dan opa kita belum pernah mengalaminya. Situasi tahun 2020 itu sangat sulit, namun tidak menghentikan langkah perempuan-perempuan, para ibu di Indonesia untuk hadir di garda terdepan, menjaga keluarganya, lingkungannya, pekerjaannya, untuk merawat perjuangan-perjuangan para perempuan sebelumnya dan menjadi pejuang bersama-sama melawan COVID-19. Perjuangan para perempuan, para ibu di masa pandemi ini dalam gerak sekecil apapun berarti melebihi apapun. Dimulai dari bangun tidur sampai memejamkan mata, aktivitas ibu selalu tertata dan pasti bermakna. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk berbagi cerita tentang pengalaman saya pribadi menghadapi pandemi di tahun 2020. Jadi awal Maret, di mana kita semuanya WFH, saya mengalami bahwa biarpun WFH tapi saya tetap ke kantor karena tugas saya di bidang keberatan banding tidak mengenal WFH. Semua pekerjaan harus diselesaikan, jatuh temponya juga tidak bertambah, tetap sesuai dengan aturan. Jadi tetap saja status WFH tapi saya tetap ngantor. Sekali 2 hari saya tetap ngantor, atau bahkan kadang-kadang setiap hari saya ngantor. Dan sering pula berkas-berkas keberatan maupun non-keberatan yang ada saya bawa pulang ke rumah untuk saya kerjakan di rumah. Di samping itu selama 3 bulan pertama WFH, pekerjaan rumah tangga juga tetap kita lakukan meskipun ada bantuan dari anak-anak di rumah. Keluarga semuanya kita saling bahu-membahu untuk menyelesaikan tugas kita masing-masing di samping tugas rumah tangga. Dan pengalaman yang paling tambah seru lagi karena pada sekitar bulan Mei, saya dan anak-anak dirawat di rumah sakit karena terkena DB. Jadi itu pun saya tetap membawa berkas kerjaan kantor sambil menjaga, dan bahkan sambil dirawat di rumah sakit saya masih mengerjakan tumpukan berkas-berkas keberatan dan non-keberatan. Kemudian setelah Lebaran, di mana yang eselon 3, pejabat eselon 3 dan 4, kita masuk kantor setiap hari. Dan teman-teman PK saya, penelah keberatan juga, biarpun statusnya bergiliran WFH, tapi tetap saja mereka lebih sering di kantor menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan saya bersyukur sekali bahwa saya punya PK yang berdedikasi sehingga semua berkas pekerjaan tidak terbengkalai dan tetap diselesaikan dengan tepat waktu. Kemudian berikutnya saya mengalami masa yang sangat suram menurut saya ya, di mana waktu itu saya terkena COVID itu sendiri, dan saya sempat 1,5 bulan tidak ke kantor, 10 harinya di rumah sakit, kemudian sisanya saya isolasi mandiri di rumah.
Hanya pada saat itu saja saya agak tidak memikirkan pekerjaan, meskipun kontak tentang pekerjaan itu sendiri tetap saya lakukan dengan teman-teman kasih dan teman-teman PK, tapi secara fisik saya untuk menandatangani berkas dan segala macam tidak bisa saya lakukan. Dan saya bersyukur sekali bahwa saya bisa sembuh, dan pada saat ini saya sudah kembali berkantor dan melaksanakan tugas seperti biasa, meskipun kondisi fisik kadang-kala tidak seperti semula, masih gampang capek dan segala macam, tapi saya tetap berusaha menyelesaikan tugas saya dengan sesempurna mungkin bersama teman-teman di bidang keberatan banding dan pengurangan. Selanjutnya saya merasa bahwa tahun ini tahun yang penuh pengorbanan, penuh perjuangan, dan itu tidak bisa saya lakukan sendiri. Perlu bantuan keluarga, dukungan lingkungan di tempat kita tinggal, dan terutama juga dukungan teman-teman yang ada di kantor. Karena semua pekerjaan itu tidak bisa kita selesaikan sendirian, harus saling mengisi, saling mendukung supaya bisa diselesaikan dengan baik. Untuk tahun 2021 sendiri yang tinggal berapa hari lagi akan kita masuki, dengan kondisi yang mungkin masih sama, masih ada pandemi dan segala macam, saya berharap kita bisa menyelesaikan segala pekerjaan dengan lebih baik lagi, karena menurut saya volume pekerjaan di KBP sendiri tidak berkurang, malah semakin bertambah meskipun dalam masa pandemi seperti 2020. Berarti mungkin di 2021 akan sama volume pekerjaan atau lebih lagi, dan saya tetap berharap bahwa vaksin yang menurut beritanya sudah nyampe itu akan segera dibagikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik tanpa ada kekhawatiran akan kondisi kesehatan kita sendiri. Dan saya juga berharap dukungan dari kantor, terutama di lingkungan kita bekerja maupun DJP secara umumnya, agar kondisi kita pegawai ini lebih diperhatikan, dan sistem kerja yang ada juga mungkin lebih disesuaikan lagi, karena khususnya kita memang pekerjaan kita banyak yang harus dilaksanakan di kantor, tidak memungkinkan semuanya dilaksanakan dengan WFH, dan mungkin bisa dipikirkan bagaimana keamanan bagi para pegawai yang harus ke kantor setiap hari, keamanan kesehatan maupun keamanan di lingkungan kita bekerja sendiri. Saya kira dari saya itu, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semuanya dalam melaksanakan tugas, baik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita. Demikian, terima kasih. Tahun 2021 yang akan kita hadapi, tahun yang harus kita jemput dengan optimis. Saya sebagai ibu dan berharap kepada para ibu lainnya untuk mengingat dan mewujudkan apa yang telah ditulis oleh Asma Nadia di Harian Republika seperti ini. Ibu sebagai kata kerja berarti mencintai, mengayomi, melindungi, mendidik, membimbing, memberi kenyamanan, memelihara, mendukung, merangkul, menghargai, dan menyemangati. Mudah-mudahan saya sebagai seorang ibu sudah memenuhi sebagian kata kerja itu. Kemudian seorang bijak berkata, "If you educate a man, you educate a man. If you educate a woman, you educate a generation." Artinya bahwa
ketika kalian mendidik seorang laki-laki, kalian hanya mendidik seorang laki-laki. Tetapi ketika kalian mendidik seorang perempuan, kalian mendidik satu generasi. Selanjutnya, Presiden Amerika pertama George Washington mengatakan bahwa ibu saya adalah orang yang paling indah. Apapun yang saya capai saat ini berhutang padanya. Segala kemampuan, intelektual, dan peran yang saya curahkan semua berasal darinya. Memang tidak ada kata yang mampu menggambarkan kecintaan, kekuatan, kepahlawanan, dan kekayaan cinta seorang ibu. Ibu adalah cinta yang tak terbatas dan tak pernah pudar. Saya mungkin bukan ibu yang sempurna. Betapapun keras ikhtiar untuk mempersembahkan bentuk cinta terbaik bagi anak-anak saya atau pegawai-pegawai yang saya pimpin di kantor. Namun saya berharap bahwa anak-anak saya yang dihadirkan sanggup merasakan kasih, cinta, dan sayang yang teramat besar dari perempuan yang setiap waktu memeluk dalam doa-doa, terlebih saat mereka tak tersapa mata ketika saya sedang bekerja. Sebagai penutup, saya ucapkan selamat Hari Ibu, selamat berjuang menghadirkan generasi mulia dan menjemput kemuliaan yang Allah siapkan sebagai balasan atas cinta dan ketulusan tanpa pamrih. Begitulah kalimat Asma Nadia yang sangat mendalam artinya. Semoga kita bisa menjadi ibu seperti yang dia tulis, atau bahkan lebih baik lagi. Selamat Hari Ibu. Ibu di masa pandemi. Di masa pandemi ini, ibu menjadi ujung tombak kemandirian negeri. Ibu selalu peduli kala ada tetangga harus diisolasi. Ibu yang rajin bertanam menjadi penyuplai oksigen ke seluruh negeri. Ibu rajin memasak sehingga terjamin kesehatan diri. Ibu rajin belanja sehingga berputar dan berpulih ekonomi. Ibu menjadi kreatif sehingga memulihkan ekonomi negeri. Ibu selalu tekun menjadi guru bagi anak-anaknya yang sekolah online sehingga menjadi pandai seluruh anak negeri. Ibu pekerja harus tetap produktif baik di kantor atau di rumah sebagai ladang untuk mengabdi. Ibu yang selalu tekun memberikan solusi dan membimbing bawahannya baik yang kerja di kantor atau di rumah agar selalu terjaga kinerja diri. Ibulah yang paling cerewet menjaga agar tetap disiplin dan patuh agar terhindar dari pandemi ini. Ibu adalah segalanya. Ibu yang dalam doa dan sujudnya mampu mengetuk pintu langit untuk mengabulkan segala pintanya agar pandemi ini segera hilang dari muka bumi dan semakin pulih ekonomi negeri. Selamat Hari Ibu 2020. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Di channel YouTube Kanwil DCP Jabar 2. Terima kasih.